Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Bagaimana ya kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat. Nah, sebelum kita belajar, ayo kita awali bersama dengan berdoa ya. Berdoa mulai. Ya Allah ya Tuhanku, semoga apa yang akan kami pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kami. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku yang hebat, pada hari ini kita sudah sampai di tema 2, udara bersih bagi kesehatan, dan subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Kemudian pembelajaran kedua, alat-alat pernapasan pada manusia dan fungsinya. Yuk, kita kali ini akan mengenal alat pernapasan manusia ya. Manusia itu selalu bernafas ya, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida ya, menghirup O2 dan mengeluarkan CO2. Nah, alat pernapasan manusia adalah paru-paru ya, alatnya paru-paru. Bagaimana alur pernafasan manusia? Nah, yang pertama, lihat pada skema, udara masuk ke dalam tubuh melalui apa? Rongga hidung. Ya, kemudian rongga hidung diteruskan ke trakea. Trakea ke bronkus ya. Kemudian dari bronkus ke paru-paru atau alveolus. Ada alveolus. Ya. Kemudian dari paru-paru balik lagi ke bronkus, ke trakea, rongga hidung, kemudian udara keluar dari tubuh. Nah, udara oksigen dan karbon dioksida itu akan bertukar di paru-paru. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida ada di paru-paru atau alveolus, gelembung-gelembung kecil yang ada di paru-paru. Ya, itu adalah alur pernapasan manusia. Nah, organ pernapasannya ada tadi apa ya? Mulut dan hidung, itu untuk pintu masuk keluar udara ke tubuh. Sinus, ruang sela di antara tulang kepala yang mengatur suhu dan kelembaban udara yang dihirup. Tenggorokan, tabung yang mengalirkan udara dari mulut dan hidung ke batang trakea. Serta trakea, bagian tubuh yang menghubungkan tenggorokan dan paru-paru. Nah, ini dia ya, ada gambarnya. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus atau paru-paru ya. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Oke, itu ada gambarnya ya. Nah, perhatikan bagian-bagian tubuh yang berperan dalam pernapasan serta fungsinya. Yang pertama, hidung. Fungsinya itu untuk penyaringan debu atau kotoran yang berasal dari udara. Kemudian penyesuaian suhu dan kelembaban udara untuk memudahkan proses penyebaran gas dalam tubuh. Yang kedua, trakea atau tenggorokan. Fungsinya adalah penghubung antar bagian hidung dan paru-paru, penyaringan kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Kemudian paru-paru yang terdiri dari bronkus, bronkiolus, dan alveolus ya. Bronkus itu adalah dua percabangan dari trakea yang menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Bronkiolus adalah percabangan bronkus ya, jadi bronkus punya cabang namanya bronkiolus. Kemudian alveolus adalah ujung bronkiolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida, yang seperti tadi Pak Guru jelaskan ya. Jadi cabang dari bronkus itu namanya bronkiolus. Kemudian di ujung bronkiolus itu ada gelembung-gelembung kecil ya, itu namanya alveolus. Nah, disitulah tempat pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida ya. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana alur pernapasan pada manusia ya, sekarang kita akan belajar bagaimana menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari sebuah teks ya. Terdapat beberapa pertanyaan yang harus kita jawab agar kita lebih memahami isi teks. Ingat, ada 6 kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oh, kemudian ditambah dengan berapa ya. Ini
biasanya hanya 6 ya, ini ditambah berapa. Kemudian arahnya kemana jawabannya itu? Kalau ada orang bertanya apa, berarti arahnya ke nama benda, sebab, akibat, judul, dan tema ya. Kemudian kalau orang bertanya di mana, berarti arah jawabannya adalah tempat atau latar. Kemudian kalau orang tanya kapan, berarti jawabannya yang diinginkan adalah waktu kejadian suatu peristiwa. Kalau orang tanya siapa, berarti arah jawabannya tokoh utama dan tokoh pendukung. Orang berarti ya, nama orang. Mengapa, berarti alasan suatu masalah dalam teks. Kemudian kalau orang tanya bagaimana, itu adalah cara membuat, proses, urutan, pendapat, atau sikap. Yang terakhir berapa, berarti arah jawabannya yang diinginkan adalah jumlah atau banyak benda. Sebagai contoh, apa yang terjadi semalam di desa Sukamaju? Nah, berarti nama-namanya ya, berarti namanya kebakaran. Itu kan nama kejadian, ya kan? Kemudian di mana terjadinya? Oh, di RT 2. Nah, tempat ya. Kemudian kapan? Tadi malam pukul 7. Nah, siapa? Nah, siapa berarti orang ya. Siapa, misalnya siapa yang terkena kebakaran itu? Oh, Bapak Muslihun misalnya. Mengapa kok bisa terjadi kebakaran? Nah, alasannya apa? Oh, karena korsleting listrik. Bagaimana bisa terjadi kebakaran? Oh, mula-mula korsleting dari listrik atas rumahnya Pak Muslihun, kemudian menjalar ke dalam rumah dan lain sebagainya. Itu kan alur, cara, proses, urutan ya. Kemudian berapa rumah yang terkena dampak ya, jumlahnya. Misalnya ada 2 rumah yang rusak parah misalkan. Nah, itu ya. Ini apa contohnya ya, pertanyaannya ini. Apa saja organ pernapasan pada manusia? Nah, jawabannya apa saja, berarti nama ya kan. Organ pernapasan pada manusia adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh kata tanya apa ya, seperti nama. Kemudian di mana? Nah, ini contohnya ya. Di mana udara pernapasan pertama kali masuk ke dalam tubuh manusia? Di mana? Oh, udara pernapasan pertama kali masuk ke dalam tubuh manusia di rongga hidung. Nah, itulah ya kata tanya dan jawabannya. Oke. Selanjutnya ada tangga nada diatonis mayor. Tangga nada itu adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Tangga nada diatonis adalah rangkaian 7 nada dalam 1 oktav yang memiliki susunan tinggi nada yang teratur. Ya. Tangga nada diatonis mayor itu berjarak berapa? Ingat, hafalkan ya. 1 1 setengah, 1 1 1 setengah, 1 1 setengah, 1 1 1 setengah. Itu jarak antar nadanya. Nah, ciri-ciri lagu dengan tanda diatonis mayor itu yang pertama, ingat ya, mayor, riang gembira, bersemangat. Yang kedua, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Ya, contoh lagunya adalah Hari Merdeka, Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar, Indonesia Raya. Itu yang semangat, berarti menggunakan diatonis mayor. Ya, ini adalah contoh lagu diatonis mayor, Hari Merdeka. Dan semangat, berarti kan 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Lah itu ya, semangat. Ya baiklah, cukup sekian ya pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.